Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers terkait penandatanganan Head of Agreement dengan PT Freeport Indonesia dan langsung kita menuju gedung Kementerian Keuangan. Pada hari ini tanggal 12 Juli 2018 hari Kamis baru saja dilakukan penandatanganan Head of Agreement antara PT Indonesia Asahan Aluminium atau PT Indonesia Asahan Aluminium Persero atau kita biasanya kenal Inalum dengan Freeport McMoran FCX, PT Freeport Indonesia atau PT FII, Rio Tinto Indonesia Holding Limited, dan Rio Tinto Nominees Limited. Heads of Agreement yang ditandatangani hari ini merupakan suatu langkah maju dan strategis di dalam rangka mewujudkan kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia dan Freeport McMoran. Inalum dan PT Freeport Indonesia akan menandatangani Head of Agreement di Kementerian Keuangan Jakarta, dan dengan begitu jumlah kepemilikan saham Freeport oleh pemerintah akan naik dari 9,36% menjadi 51%. Kepemilikan kita menjadi 51% dari yang sebelumnya 9,36%. Ini alhamdulillah. Naiknya sangat signifikan kan Pak? Itu berapa? Ya, seperti kita ketahui, Freeport Indonesia ini telah mengelola tambang di Papua hampir 50 tahun. Bahwa selain kita juga sebagai korporasi, kita harus melakukan fungsi kita sebagai agen pembangunan. Jadi penekanannya dengan aktivitas Inalum nanti di Papua, tentunya kita sebagai BUMN juga harus mempunyai program-program bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Ternyata apa yang digaungkan oleh Presiden Jokowi dengan para menterinya sejak tahun 2018 perihal divestasi saham PT Freeport sebesar 51% merupakan pepesan kosong yang masih wacana dan belum terlaksana. Sebab belum ada 1 sen pun BUMN PT Inalum membayarkan kepada Freeport atas kesepakatan divestasi saham. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR RI dengan Dirjen Minerba dan Direksi PT Inalum pada 22 Oktober 2018. Komisi 7 DPR RI mempertanyakan masih belum adanya pembayaran atas divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia. Padahal pemerintah telah mengumumkan tercapainya kesepakatan divestasi saham tersebut. Ketua Komisi 7 DPR Gus Irawan Pasaribu yang ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Dirjen Minerba Kementerian SDM dan Direksi PT Inalum di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta mengatakan, jika pembayaran belum dilakukan Rp1 pun, tidak menutup kemungkinan kesepakatan divestasi 51% saham Freeport Indonesia akan batal. Komisi 7 DPR meminta pemerintah melakukan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak terkait agar divestasi tersebut menguntungkan bangsa Indonesia. Kita tadi terkejut tuh teman-teman semua bahwa ternyata masih nol pembayaran atas kesepakatan itu gitu loh. Jadi belum dikuasai. Saham kita itu yang dari dulu hingga sekarang hari ini baru yang 9,36% itu gitu. Ya ini kan satu, jadi ya teman-teman tadi ada juga yang tak tahu, kalau saya sih tahu ya. Ini kebohongan publik, kata teman-teman. Anggota Komisi 7 DPR RI Fadel Muhammad menilai kesepakatan divestasi 51% saham Freeport Indonesia belum pasti dan belum final. Pemerintah diminta berhati-hati dan tidak memaksakan mengambil keputusan agar kedepannya tidak merugikan bangsa Indonesia. Terkesan bahwa pengambil alihan saham Freeport ini adalah sesuatu yang belum final dan terkesan belum pasti sampai kapan waktunya. Yang kedua, kesan juga bahwa ini dipaksakan. Pemerintah menyatakan bahwa sudah melakukan divestasi Freeport dan 51% saham PT Freeport itu sudah menjadi milik Indonesia. Ternyata ini kan sesuatu yang hoax ada. Jelas kemarin pengakuan dari Direktur Inalum sendiri bahwa belum 1 sen pun Inalum yang diberi tugas oleh pemerintah membayar kepada Freeport. Jadi proses
divestasi itu kan hanya masih wacana-wacana, omongan-omongan. Tapi yang menjadi persoalan adalah penjelasan bahwa divestasi Freeport ini sudah berjalan dan pemerintah atau negara kita sudah memiliki 51% saham PT Freeport. Ini kan semua dari mulut seorang presiden dan para pembantu presiden. Tapi ternyata kemudian dengan hasil rapat dengan Komisi 7 kemarin jelas ini kan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden dan pembantu-pembantunya kan merupakan sebuah kebohongan. Pertanyaannya adalah kalau orang biasa berbohong, orang biasa melakukan berita hoax, dipanggil oleh polisi, diperiksa oleh polisi, bahkan ada yang sudah jadi tersangka. Nah, bagaimana dengan petinggi negara kita yang melakukan berita bohong? Padahal dia bersumpah dalam jabatannya akan melakukan hal yang jujur, hal yang benar.